Kita masuk ke soal nomor 1. Budi membeli 2 lusin pensil dengan harga 12.000 per lusin. Ia menjual kembali pensil tersebut dengan harga 1.500 per batang. Berapa keuntungan yang diperoleh Budi? Jadi pertama kita akan menghitung total pembelian pensilnya terlebih dahulu. 1 lusin itu sama dengan 12 batang pensil. Jadi 2 lusin sama dengan, karena kan tadi Budinya membeli 2 lusin, jadi kita taruh di sini 2 lusin sama dengan 2 dikali 12. 12 ini dari 1 lusin, yaitu 12 batang pensil, sama dengan 24 batang pensil untuk total yang dibeli Budi. Langkah kedua, kita menghitung total biaya pembelian. Biaya total sama dengan jumlah pembelian dikali harga per lusin. Jumlah pembelian tadi kan ada 2 lusin, jadi 2 dikali harga per lusinnya kan 12.000. Jadi kita taruh di sini 2 dikali 12.000 sama dengan 24.000. Langkah ketiga, kita menghitung total hasil penjualan. Total hasil penjualan sama dengan jumlah pensil dikali harga per batang. Jumlah pensil tadi kan ada 24. 24 dikali harga per batangnya kan 1.500. Jadi total hasil penjualannya yaitu 36.000. Langkah keempat, yaitu langkah terakhir, menghitung keuntungan. Keuntungan sama dengan total hasil penjualan dikurang total pembelian. Total hasil penjualan 36.000 dikurang 24.000 sama dengan 12.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Budi dalam penjualan pensilnya adalah 12.000. Lanjut soal nomor 2. Sebuah toko memberikan diskon 25% untuk pembelian sepatu. Harga sepatu sebelum diskon adalah 200.000. Jika pelanggan membeli 2 pasang sepatu, berapa total harga yang harus dibayar setelah diskon? Langkah pertama, kita akan menghitung besaran diskon sepatu. Besar diskon sama dengan diskon dikali harga sebelum. Diskonnya tadi kan 25% dikali sebelum diskonnya 200.000 untuk 1 pasang sepatu. Jadi untuk besaran diskonnya yaitu 50.000. Langkah kedua, kita menghitung harga sepatu setelah diskon. Harga sepatu setelah diskon sama dengan harga sebelum diskon kita kurang dengan harga setelah diskon. Harga sebelum tadi 200.000. Kita kurangkan dengan besaran diskon untuk 1 pasang sepatu 50.000. 200.000 dikurang 50.000 sama dengan 150.000. Karena kan tadi pelanggannya membeli 2 ya. Jadi kita hitung nih untuk 2 pasang sepatu. Sama dengan harga setelah diskon kita kali total pembelian. Kan harga 1 pasang setelah diskon tadi 150.000. Jadi 150.000 kita kalikan 2 sama dengan 300.000. Jadi total harga pembelian 2 pasang sepatu setelah diskon adalah 300.000. Selanjutnya soal nomor 3. Toko Maju Terus menjual beras dengan harga 10.000 per kilo. Toko tersebut memberikan diskon 10.000 untuk pembelian di atas 5 kilo. Bu Ani membeli 7 kilo beras. Berapa uang yang harus dibayar Bu Ani? Jadi langkah pertama kita akan menghitung harga beras sebelum diskon. Harga sebelum diskon sama dengan jumlah pembelian kita kali dengan harga per kilo. Kan jumlah pembelian Bu Ani tadi 7 kilo. Kita kalikan dengan harga per kilo yaitu 10.000. Jadi harga sebelum diskon 70.000. Langkah kedua kita akan menghitung besaran diskon beras. Jadi besar diskon sama dengan diskon dikali harga sebelum diskon. Diskonnya tadi 10%. Kita kalikan dengan harga sebelum diskon Bu Ani 70.000. Sama dengan 7.000. Nah, langkah ketiga kita akan menghitung harga setelah diskon. Harga beras setelah diskon sama dengan harga sebelum dikurang harga diskon. Harga sebelum tadi kan 70.000 nih untuk 7 kilo. Nah, karena kan Bu Ani tadi kan membelinya di atas 5 kilo, maka dari itu Bu Ani tadi mendapatkan diskon
di toko tersebut. Jadi 70.000 kita kurangkan dengan besaran diskon 7.000 sama dengan 63.000. Jadi total harga yang harus dibayar Bu Ani setelah diskon untuk 7 kilo beras adalah 63.000. Selanjutnya soal nomor 4, Pak Budi seorang karyawan dengan penghasilan bruto 6 juta per bulan. Ia memiliki PTKP sebesar 54 juta per tahun. Berapa penghasilan neto Pak Budi per tahun jika tarif PPh 21 sebesar 5%? Jadi langkah pertama kita akan menghitung penghasilan bruto tahunan. Penghasilan bruto per tahun sama dengan penghasilan bruto per bulan kita kali 12 bulan. Mengapa di sini 12 bulan? 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Nah, jadi 6 juta kita kali 12 sama dengan 72.000 untuk penghasilan bruto tahunannya Pak Budi. Yang langkah kedua kita akan menghitung penghasilan kena pajak PKP. Penghasilan bruto per tahun kita kurang dengan PTKP. Penghasilan bruto per tahunnya kan ini 72 juta. Kita kurang dengan PTKP-nya yaitu 54 juta sama dengan 18 juta untuk PKP-nya. Langkah ketiga kita menghitung pajak penghasilan PPh 21. PPh 21 sama dengan PKP kita kali PPh. PKP ini PKP-nya kan 18 juta. Nah, kita kalikan dengan PPh-nya itu 5%, sama dengan 900.000 untuk PPh 21-nya. Langkah keempat yaitu langkah terakhir kita menghitung penghasilan neto tahunan. Penghasilan neto per tahun sama dengan penghasilan bruto per tahun dikurang PPh 21. Penghasilan bruto per tahunnya 72 juta. Kita kurang dengan PPh 21-nya yaitu 900.000. Jadi untuk penghasilan neto tahunannya Pak Budi adalah 71.100.000. Jadi penghasilan neto Pak Budi per tahun adalah 71.100.000. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Soal nomor 5 yaitu tentang presentasi untung. Vina membeli 100 buku tulis seharga Rp160.000. Setelah itu, buku tersebut Vina jual kepada teman-temannya dengan harga Rp20.000 per 10 buku. Berapa besar presentasi untung yang diperoleh oleh Vina? Dari soal ini kita temukan bahwa harga belinya per 10 buku itu seharga Rp160.000. Selain itu, di sini juga kita temukan harga jual untuk 10 buku itu sama dengan Rp20.000. Maka harga jual untuk 100 buku itu sama dengan 100 per 10 dikali Rp20.000 sama dengan di sini nolnya bisa kita coret ya. Menjadi 10 dikali Rp20.000 maka menghasilkan Rp200.000. Selanjutnya, untuk mencari besar presentase untung, sebelumnya kita harus mencari besar keuntungannya dulu. Maka, rumus yang kita gunakan yaitu untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Di sini kita sudah temukan harga jual untuk 100 bukunya sama dengan Rp200.000 dan harga belinya sama dengan Rp160.000. Kita masukkan angkanya, maka menjadi H-nya sama dengan Rp200.000 dikurang dengan Rp160.000 sama dengan keuntungan yang diperolehnya yaitu Rp40.000. Jadi besar keuntungan yang diperoleh Vina sebesar Rp40.000. Setelah itu kita akan mencari besar presentase untungnya dengan menggunakan rumus persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%.
Untungnya sudah kita dapatkan di sini, dan harga belinya sudah kita ketahui dari soal. Maka tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini menjadi untungnya tadi Rp40.000 dan harga belinya Rp160.000 dikali dengan 100%. Di sini kita bisa coret nolnya. Tersisa 4/16. 4/16 itu apabila kita kecilkan lagi menghasilkan 1/4. 1/4 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Jadi, besar keuntungan yang didapatkan oleh Vina dari penjualan buku tersebut sebanyak 25%. Soal nomor 6 yaitu tentang kerugian. Soalnya yaitu Rizka mengeluarkan Rp5 juta untuk menjalankan usaha miliknya. Jika pada hari itu dia mengalami kerugian sebesar Rp200.000, maka berapakah besar pendapatan yang didapatkan Rizka pada hari itu? Dari soal, kita ketahui bahwa uang yang dikeluarkan oleh Rizka itu sebesar Rp5 juta. Terus kerugian yang ditanggung oleh Rizka itu sebesar Rp200.000. Oke, kita catat dulu. Oke. Terus, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu besar pendapatan yang didapatkan oleh Rizka. Nah, rumus untuk mendapatkan besar pendapatan yaitu kita bisa menggunakan rumus dari kerugian, yakni rugi sama dengan pengeluaran dikurang pendapatan. Karena yang kita cari adalah pendapatan, maka pendapatan sama dengan pengeluaran dikurang dengan rugi. Maka kita masukkan angka-angka yang udah kita ketahui ke dalam rumus yang ini, menghasilkan tadi pengeluarannya sebesar Rp5 juta. Kita kurangkan dengan kerugian yang dialami oleh Rizka, yaitu Rp200.000. Maka pendapatan yang diperoleh Rizka sebesar Rp4.800.000. Jadi, pendapatan yang didapatkan oleh Rizka pada hari itu sebesar Rp4.800.000. Soal yang ketujuh yaitu soal tentang bunga. Ahmad meminjam uang di bank sebesar Rp15 juta dengan jumlah bunga per tahun itu 20%. Berapakah bunga yang ditanggung oleh Pak Ahmad jika akan meminjam selama 3 bulan? Dari soal ini kita telah mengetahui atau sudah kita ketahui bahwa besar pinjaman yang dilakukan oleh Pak Ahmad itu sebesar 15%. Selain itu, dari soal juga kita ketahui bahwa besar presentasi bunganya itu ada 20%. Dan jumlah atau lama peminjaman yang dilakukan oleh Pak Ahmad itu 3 bulan. Kalau biasanya kita menghitung bunga, itu kita tidak menggunakan bulan, tapi kita menggunakan periode tahun. Jadi, 3 bulan di sini kita ubah menjadi bentuk tahun, maka kita peroleh 3 bulan itu sama dengan 1/4 tahun. Untuk mencari besar bunga yang ditanggung oleh Pak Ahmad, kita bisa menggunakan rumus N dikali I sama dengan M0. Dengan N sama dengan periode waktu, I sama dengan presentase bunga, M0 sama dengan banyak pinjaman. Maka kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu 1/4 dikali 20% dikali Rp15 juta. Kita uraikan lagi angka tersebut
menjadi 1/4 dikali 20/100 dikali 15%. Angka ini bisa kita kecilkan lagi menjadi 5 dikali 150. 5 dikali 150 itu menghasilkan Rp750.000. Jadi, besar bunga yang ditanggung oleh Pak Ahmad jika meminjam selama 3 bulan itu sebesar Rp750.000. Soal nomor 8 yaitu soal tentang PPN. Di sebuah toko, Vika membeli 2 potong roti seharga Rp7.500 per potong, 5 keripik kentang dengan harga Rp2.500, dan segelas minuman seharga Rp5.500. Di toko tersebut, setiap pembelian dikenakan pajak yang ditanggung oleh pembeli sebesar 10%. Berapakah total belanja yang harus dibayarkan oleh Vika? Dari soal kita ketahui bahwa harga beli atau harga sebelum pajak itu sama dengan total belanjaan Vika, yaitu 2 potong roti, 2 dikali Rp7.500 ditambah 5 dikali Rp2.500 ditambah Rp5.500 sama dengan 15.000 ditambah 12.500 ditambah 5.500. Hasilnya, total belanjaan Vika sebelum dikenakan pajak itu sebesar 33.000. Setelah itu, di sini juga diketahui bahwa besar pajak yang dikenakan untuk setiap pembelinya itu sebesar 10%. Berapakah total belanjaan yang harus dibayar oleh Vika? Untuk menghitung total belanjaan ini, kita bisa menggunakan rumus mencari besar pajak, yaitu PPN sama dengan persentase PPN dikali harga beli. Di sini persentase PPN-nya adalah 10% dan harga belinya Rp33.000. Maka 10% kita kalikan dengan Rp33.000, itu hasilnya sama dengan Rp3.300. Setelah itu, untuk mencari total uang yang harus dibayarkan Vika, kita bisa menjumlahkan antara PPN dengan HB atau harga sebelum pajak, yaitu Rp33.000 ditambah Rp3.300 sama dengan Rp36.300. Jadi, uang yang harus dibayarkan Vika sebesar Rp36.300. Perkenalkan, nama saya Rizka Khadijah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang soal aritmatika sosial. Oke, langsung saja kita ke nomor 9. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 72 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras adalah Rp4.000? Langsung saja kita jawab. Berat bruto sama dengan 5 dikali 72 kg. Nah, kenapa? Karena ini tadi kan 5 karung beras. Nah, setiap dari karung beras tersebut masing-masing itu beratnya adalah 72 kg. Maka 72 kg tadi harus dikali dengan 5. Nah, jadi 5 kali 72 hasilnya 360 kg. Kemudian kita akan menghitung taranya. Taranya di sini adalah 1%. Maka 1/100 dikali 360 kg. Kenapa dikali 360? Karena 360 ini tadi adalah berat bruto. Nah, jadi tara itu harus persenannya dikali dengan berat bruto. Maka 1% dikali 360 kg hasilnya 3,6 kg. Nah, kemudian kita akan menghitung neto. Neto ini, cara mendapatkan neto itu dengan berat bruto dikurang tara.
Nah, berat brutonya adalah 360 kg dan Tara 3,6 kg. Nah, setelah kita kurang, itu mendapatkan hasil 356,4 kg. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras adalah Rp4.000? Nah, untuk mengetahuinya, maka di sini kita akan mengalihkan neto dengan harga setiap kilogram berasnya, itu 4.000. Nah, jadi 356,4 dikali dengan Rp4.000. Hasilnya adalah Rp1.425.600. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Koperasi sekolah membeli tas sekolah dengan harga Rp400.000. Apabila koperasi sekolah itu menginginkan untung sebesar 25%, maka tas sekolah itu harus dijual dengan harga berapa? Pertama-tama, kita akan menghitung untungnya terlebih dahulu. Rumus untung adalah persentase keuntungan dikali dengan harga beli. Persentase keuntungannya adalah 25% dan harga belinya adalah Rp400.000. Maka 25 per 100 dikali Rp400.000 hasilnya Rp100.000. Nah, jadi Rp100.000 ini merupakan untung. Jadi kita sudah mengetahui nih untungnya tuh berapa. Oke, kemudian kita akan menghitung harga jual. Harga jual itu rumusnya harga beli ditambah untung. Harga belinya tadi itu 400.000 dan untungnya setelah kita menghitung tadi kita tahu bahwa untungnya itu 100.000, maka 400.000 ditambah 100.000 hasilnya adalah 500.000. Nah, jadi tas sekolah itu harus dijual dengan harga Rp500.000. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Ica membeli mobil dengan harga 200 juta rupiah. Mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 190 juta rupiah. Berapakah persentase kerugian yang dialami Ica? Nah, di sini yang ditanyakan adalah persentase kerugian. Nah, pertama-tama kita akan menghitung rugi dulu. Rumus rugi adalah harga beli dikurang harga jual. Harga belinya adalah 200 juta rupiah dan harga jualnya 190 juta rupiah. Jadi 200 juta dikurang dengan 190 juta. Hasilnya adalah 10 juta. Maka di sini kita mengetahui ruginya adalah 10 juta. Lanjut kita akan menghitung persentase kerugiannya. Persentase kerugian itu tuh rumusnya rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, ruginya adalah 10 juta, harga belinya 200 juta dikali dengan 100%. Nah, jadi 10 juta dibagi 200 juta hasilnya 0,05, kemudian dikali 100%. Nah, mendapatkan hasil akhir 5%. Nah, jadi persentase kerugian yang dialami Ica adalah 5%.